for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional, dan daerah juga partisipasi masyarakat. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan undang-undang di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019. Dari 70 rancangan UU dalam usulan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Progres tahun 2015 sampai 2019, hanya 3 RUU dan kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam prolegnas. Simplikasi regulasi ada terbagi beberapa bagian, yaitu Kementerian Lembaga lain, Kementerian Hukum dan HM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terakhir Bappenas, dalam rangka menindaklanjuti Direktif Presiden untuk memangkas 50% dari 42.000 regulasi. Bappenas mengkoordinasikan pelaksanaan simplikasi, pemasangan regulasi terkait perizinan dan investasi dari 20 kementerian atau lembaga. Dari tahun 2015 sampai akhir tahun 2017, sebanyak 427 regulasi, level permen, perdirjen, dan peraturan setingkatnya. Pemilihan 22 atau KL dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Satu ekvis sejauh ini lebih ada 213 peraturan yang diregistrasi, meliputi pencabutan revisi dan pembentukan regulasi baru. Melalui 3.143 regulasi yang terdiri atas peraturan dan keputusan Menteri Dalam Negeri serta peraturan pembatalan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum sebanyak dan atau kesusilaan serta menghambat perizinan investasi. Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan. Kita harap dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye-bye.